Oke. Dari awal ya. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel Rizky bareng sama gue Rizky. Dan di video kali ini kita akan ngebahas line up head unit Pioneer di tahun 2022. Dan sekarang gue bikin videonya ini di bulan Juli tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bisa kasih inspirasi buat kalian yang lagi galau pengen beli head unit Pioneer tapi bingung nih mau beli yang seri apa, atau juga lagi mau nentuin budgetnya juga bingung nih mau budget kisaran berapa. Insya Allah mudah-mudahan video ini ngebantu kalian nih teman-teman. Oke, jadi di Juli 2022 kalian punya 8 pilihan head unit Pioneer yang bisa kalian beli. Rentang budgetnya mulai dari budget 2 jutaan sampai budget 18 jutaan. Penasaran kan serinya apa aja nih? Yuk kita langsung mulai dari seri yang pertama. Oke, kita mulai dari seri yang paling murah di harga Rp2.350.000 ada Pioneer AVH G225BT. Ini adalah seri Pioneer yang memang udah existing selama 3 tahun terakhir, menjadi seri paling basic. Untuk fitur-fitur kelebihannya sendiri juga masih yang basic nih teman-teman, hanya bisa Bluetooth, dan untuk USB-nya sendiri pun hanya bisa yang untuk handphone Android. Sisanya kalian bisa lihat dia hanya punya 2 pre-out dan juga punya 7 band equalizer. Kelebihan dari head unit Pioneer tentunya sebagai head unit brand Jepang, karakter suara dari Pioneer nih khas banget. Suaranya udah bagus, detail, karakter-karakter yang agak garing, agak tajam, vokalnya juga enak banget lah kalau kalian suka sama karakter yang tadi nih agak garing, agak tajam. Maka di head unit harga 2 jutaan ini walaupun fiturnya basic, kalian dapat tuh hasil suara yang bagus tadi yang nggak bisa kalian dapat dari head unit brand Cina atau head unit Android. Dan sekarang untuk tipe yang kedua Rangers, kita punya DMHA 245BT. Oke, tadi gue ngomong Rangers nih, salah channel. Oke teman-teman, di DMHA 245BT ini adalah seri terbaru di tahun 2022. Akhirnya setelah 2 tahun head unit brand Jepang ini sempat vakum gak keluarin seri-seri baru, dan Pioneer akhirnya keluarin nih seri barunya DMH. Jadi kalau Pioneer yang depannya udah kepalanya D, artinya dia udah nggak ada slot DVD lagi. Jadi di DMHA 245BT ini udah nggak punya slot DVD lagi. Tapi fitur yang kelebihannya di seri ini menarik nih, udah punya fitur web link. Fitur web link ini kalian bisa memanfaatkan untuk buka YouTube, bisa juga untuk mirroring handphone kalian via kabel. Dan untuk fitur web link ini juga kita udah bahas di YouTube channelnya SM Audio Bros. Kalian bisa buka, nanti ada semua detailnya di link deskripsi di bawah ini. Oke, untuk DMHA 245BT ini harganya juga affordable nih teman-teman, masih di budget 2 jutaan, tepatnya kurang lebih di kisaran 2.750.000. Dan bocor. Allahu Akbar. Dan di seri ini layarnya sendiri ukuran 6,2 inch sensitive touchscreen. Untuk audionya sendiri juga fiturnya sudah lengkap, sudah 3 pre-out, ada equalizer, ada crossover, namun sayang belum dilengkapi time alignment. So buat kalian yang nyari budget 2 jutaan dengan fitur web link, ini head unit yang paling affordable. Sekarang kita masuk ke pilihan yang ketiga, ini adalah DMHA 345BT. Ini head unit Pioneer sama nih Rangers, kepala depannya udah D, maka udah nggak punya slot DVD. Dengan layar berukuran 6,8 inch, layarnya sudah capacitive touchscreen. Jadi layar sentuhnya udah enak nih, mendekati seperti handphone atau smartphone tablet kita Rangers. Terus di head unit ini juga punya kelebihannya sama seperti seri adiknya yang DMHA 245BT yang tadi gue udah jelasin. Ini punya fitur web link, dimana fitur web link sendiri bisa kalian nikmati untuk buka YouTube dan juga untuk mirroring via USB. Kelebihan dari sisi audionya juga head unit ini sudah lengkap, ada 3 pre-out, ada equalizer, dan juga ada crossovernya. Tapi sayang belum dilengkapi dengan time alignment. Oke, jadi buat kalian nih teman-teman yang nyari head unit di budget 3 jutaan, tepatnya 3.750.000, Pioneer DMHA 345BT ini bisa jadi pilihan buat kalian. Sekarang kita masuk di pilihan yang keempat, DMHA 445BT.
Nah, sama ya, udah kepala D, maka udah nggak punya slot DVD dengan layar berukuran 6,8 inch capacitive touchscreen. Kelebihannya udah punya CarPlay dan juga Android Auto via USB. Dan head unit ini juga sudah dilengkapi dengan settingan audio yang lengkap. Preoutnya ada 3, udah ada time alignment-nya, ada 13 band equalizer, dan juga ada crossover-nya Rangers. Jadi dari sisi settingan audio nih yang kepala 4 ini udah jauh lebih lengkap dibandingin yang seri 2 sama seri 3 yang tadi. So buat kalian teman-teman yang nyari budget head unit kisaran 5 jutaan, ini head unitnya cocok banget karena udah punya fitur-fitur yang biasanya kepake. Kalau gue secara personal sehari-hari di mobil rata-rata tuh pakainya CarPlay. Jadi kalau seandainya gue mau beli head unit, pasti ini head unit yang minimum yang akan gue beli. So buat teman-teman yang nyari budget di harga kisaran tadi 5 jutaan nih, head unit oke banget nih. Akhirnya Pioneer ngeluarin seri yang affordable untuk CarPlay dan Android Auto. Sekarang kita ada di pilihan yang kelima, yaitu DMH-Z 5350 BT atau BT. Nah, ini adalah pilihan head unit dengan budget 7 jutaan. Kepalanya D, artinya udah nggak punya slot DVD, dan belakangnya tuh Z, artinya udah seri yang atas nih, teman-teman. Di DMH-Z 5350 BT ini kelebihannya sudah punya CarPlay dan Android Auto via USB. Sudah bisa juga connect ke dual Bluetooth dan juga bisa input dual kamera, jadi kalian bisa pakai untuk kamera depan dan kamera belakang. Itu adalah fitur-fitur yang dimention di seri DMH-Z 5350 BT ini. Dari sisi audionya, head unit ini sudah dilengkapi dengan preoutnya tuh ada 3, lengkap, ada crossover, kemudian juga ada time alignment-nya, dan juga ada equalizer-nya. Jadi kalian bisa nikmatin audio yang lebih detail. Tadi kan kita udah masuk nih seri head unit yang kelima. Sebelumnya untuk audio yang sudah lengkap ada di yang seri yang sebelum ini sama yang sekarang. Jadi audio settingannya tuh udah lengkap. Sedangkan ketiga seri sebelumnya settingan audionya masih belum lengkap. So buat kalian pecinta audio, at least kalian harus mempertimbangkan settingan audio yang lengkap kalau kalian nggak mau pasang prosesor. DMH-Z 5350 BT ini dibanderol di harga kisaran 7,1 juta. So buat kalian yang cari head unit budget kisaran 7 jutaan, kalian bisa pilih ini nih. Sekarang kita ada di pilihan yang ke-6, yaitu pilihan AVH-Z 9250 BT. Ini adalah seri high-end-nya dari Pioneer nih, kan karena dia udah kepala Z. Tapi menariknya depannya masih A, jadi AVH ini masih punya slot DVD. Karena banyak sekarang nih ya teman-teman head unit yang udah seri-seri high-end, dia udah nggak menyediakan slot DVD. So buat kalian yang masih menggunakan DVD, CD, berarti kalian masih seneng banget nih sama seri ini karena dia masih ngasih slotnya nih. Oke, jadi AVH-Z 9250 BT ini kan bukan seri yang baru karena udah keluar kurang lebih sekitar 2-3 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini di Juli 2022, seri ini masih dijual dan masih beredar semua barang-barang yang garansi resminya. AVH-Z 9250 BT ini mengunggulkan 10 kelebihan yang kalau gue rincin satu-satu nanti gue mesti baca nih, takut gue lupa. Yang pertama, layarnya adalah 7 inch. Yang kedua, sudah punya wireless CarPlay. Yang ketiga, punya wireless Android Auto. Yang keempat, punya WebLink. Yang kelima, gue nyontek ya teman-teman karena gue nggak hafal nih ini. Oke, yang kelima sudah punya dual zone, di mana kalian bisa nikmatin zona depan misalkan untuk nyetel USB, zona belakang untuk nyalain DVD karena kalian punya anak-anak lagi nonton yang nyambung ke layar monitor belakang tuh bisa tuh. Kemudian punya yang keenam ada dual kamera input, yang ketujuh ada dual Bluetooth, yang kedelapan ada dual USB, yang kesembilan ada support mirroring untuk handphone Android. Nah ini lumayan penting nih, jadi buat kita yang pakai handphone Android pingin mirroring itu bisa connect via wireless. Dan terakhir yang ke-10 bisa support NTSF sampai 1 TB. Jadi Pioneer AVH-Z 9250 BT dengan 10 keunggulan yang tadi gue udah sebutin dibanderol di harga kisaran 11.500.000. Fitur yang paling highlighted banget menurut gue secara personal karena head unit ini masih memiliki slot DVD dan CarPlay Android Auto-nya udah wireless, ditambahin ada fitur WebLink, ditambahin fitur smartphone mirroring untuk handphone Android. Ini oke banget nih.
Cuman memang sayangnya untuk seri ini dari sisi audionya Pioneer AVHZ 9250BT belum high res. Sedangkan untuk kompetitor brand Jepang lainnya untuk budget segini rata-rata udah high res nih. Tapi tenang, setelah ini ada seri yang harganya nggak beda jauh dan udah high res teman-teman. Dari sisi audionya pasti seri yang udah Z ini udah lengkap. Jadi ada crossover, ada time alignment, dan juga ada equalizer. Pre-outnya juga pasti udah 3 pre-out. Gue juga dulu pernah dapat masukan pada saat head unit brand Jepang udah mulai beralih ke high res audio, sedangkan si AVHZ 9250BT ini masih belum high res. Tapi menurut info masukan dan gue juga cari infonya, sound chip yang dipasang untuk Pioneer seri Z itu biasa sound chipnya udah beda. Jadi keluaran suara antara Pioneer yang seri basic sama yang udah Z ini suaranya pun udah beda, suaranya udah lebih bagus. Bahkan sih ada yang sempat mention ke gue kalau suaranya sendiri nggak kalah sama high res. Nah, buat kalian nih teman-teman yang ternyata udah pernah pakai, kalian bisa juga nih isi kolom komentar di bawah buat sharing pengalaman kalian tentang Pioneer seri ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di seri paling tinggi dari Pioneer, yaitu seri DMHZ 9350BT. Yang menarik dari seri ini, kalian punya dua pilihan, yaitu DMHZS dan DMHZF. Bedanya kalau yang ZS, ini OEM plug and play untuk mobil Toyota Innova, Fortuner, dan juga Alphard Velfire. Sedangkan yang seri ZF-nya, ini single din floating dengan ukuran layar 9 inch, bisa universal nih, bisa masuk ke hampir semua jenis mobil. Fitur-fitur yang di-highlight dari seri 9350BT ini, yang pertama pasti layarnya udah paling besar, ukuran 9 inch, sudah capacitive touchscreen dan sudah HD. Kemudian juga dari sisi fiturnya ada wireless CarPlay, wireless Android Auto, juga ada Car AV Assist, juga ada web browser via Car AV Assist, dan juga ada Wi-Fi. Dari sisi audionya, 9350BT ini sudah high res, so kalian bisa menikmati Pioneer high res di seri ini. Settingannya juga udah lengkap, ada 3 pre-out, ada equalizer, ada time alignment, dan juga ada crossover. Terus ada fitur dual zone kalau kalian mau tadi memisah zona antara depan dan belakang. So, ini adalah seri sultannya dari Pioneer, dibanderol di harga 18.500.000. Overall, di harga 18.500.000 ini, karena kemarin nih, gue baru bikin video komparasi di YouTube channel SM Audio Bros, ngebandingin head unit yang seri tertingginya dari Pioneer dan brand Jepang lainnya. Line up tertingginya, satu dari Pioneer ada seri DMHZ F9350BT dan Kenwood DMX 9720XS. Yang menarik yang gue dapetin secara feel gue personal, gue suka sama layar dari head unit Pioneer. Karena memang desainnya sendiri pun simple minimalis, dan yang kedua hasil gambarnya itu jernih kayak real. Sedangkan di brand yang pada saat kita adu ini, hasil gambarnya tuh lebih kayak ke kuning orange gitu loh. Jadi gue lebih suka nih tone warna dari si Pioneer. Kalau dari karakter hasil suara, ya ini lebih ke selera masing-masing ya teman-teman ya. Kalau yang suka agak garing, agak tajam kan Pioneer ciri khasnya seperti ini nih, pasti kalian cocok. Kalau gue ditanya dari ke-8 seri yang tadi udah disebutin, seri mana yang akan gue pakai di mobil gue teman-teman, bukan karena ini paling mahal, no. Tapi karena memang secara personal gue ngerasa bahwa di seri ini tuh melengkapi kehidupan gue sehari-hari. Jadi layarnya besar, kemudian juga fitur-fiturnya lengkap. Rata-rata yang gue pakai di mobil tuh pasti CarPlay. Dan seru sih kalau punya pilihan bisa wireless sama bisa colok. Kalau lagi mau sambil ngecas bisa pakai yang USB. Kalau nggak mau ribet-ribet kabel bisa pakai yang wireless. Jadi kalau gue secara personal gue akan ambil seri yang ZF 9350BT ini. Walaupun lagi nggak ada duit, mungkin paksa-paksain kali ya cicilan kartu kredit 0%. Ini bukan ngajarin konsumtif ya, tapi seenggaknya kalau produk ini bisa ngasilin kita kebahagiaan di hari-hari perjalanan kita, apalagi kalau kita tinggal di kota besar yang macet. Kayak tadi ini barusan gue ngecek kalau mau pulang ke rumah gue sekarang dari kantor, itu waktunya masih 1 jaman. Kalau bentar lagi gue pulangnya telat tuh bisa sampai 2 jaman.
Jadi gue akan memilih produk yang bikin gue happy di keseharian gue. Buat kalian nih, gue penasaran dari 8 seri yang tadi udah gue sharing, teman-teman kira-kira budgetnya tuh masuk seri yang apa? Jangan budgetnya deh, teman-teman kira-kira pengennya beli seri yang apa? Please isi kolom komentar di bawah ini. Walaupun ternyata budgetnya belum nyampe, ya nggak apa-apa, nabung aja, pingin aja dulu. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Semoga video ini kasih inspirasi, kasih masukan buat teman-teman yang lagi galau mau cari head unit line up Pioneer tahun 2022 yang masuk sama budget kalian, yang masuk sama kebutuhan dan keinginan kalian. Insya Allah video ini ngejawab. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini biar channel ini terus tumbuh dan berkembang. Aktifkan tombol lonceng biar kalian terus update video baru dari channel ini. Likein videonya kalau kalian suka, share videonya ke teman, ke saudara, ke kerabat yang kalian rasa butuh informasi di video ini. Isi kolom komentar di bawah, sharing pengalaman. Kalian juga bisa tanya-tanya, nanti insya Allah satu-satu gue jawabin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Don't forget to be better and be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.